Ketika dunia masih gelap gulita, ketika Eropa tenggelam dalam zaman kegelapan, ada satu cahaya yang bersinar terang. Sebuah peradaban yang tidak hanya membangun kota-kota indah, tetapi juga membangun fondasi ilmu pengetahuan modern yang kita nikmati hari ini. Cahaya itu adalah Islam. Bagian satu kebangkitan ilmu dalam Islam. Sejak abad ke-8, dunia Islam menjadi pusat peradaban. Baghdad, Kairo, Cordoba, dan Damaskus berdiri sebagai mercusuar ilmu. Di saat Eropa masih percaya bahwa penyakit adalah kutukan, para ilmuwan Muslim sudah menulis ensiklopedia kedokteran. Al-Khawarizmi menemukan aljabar atau aljabar, serta algoritma, fondasi komputer modern. Ibnu Sina menulis Al-Qanun fi al-Tib, kitab kedokteran yang dipakai di Universitas Eropa selama 600 tahun. Ibnu Al-Haytham menemukan teori optik modern, jauh sebelum Newton. Al-Jazari menciptakan mesin otomatis, jam air, dan robot sederhana. Namun sayangnya, nama-nama mereka diubah menjadi Avicenna, Averroes, dan Algorismus, hingga banyak orang lupa bahwa mereka adalah Muslim. Bagian 2 Andalusia, cahaya di Eropa. Di tanah Spanyol, berdiri sebuah peradaban yang membuat dunia kagum, Andalusia. Cordoba memiliki lebih dari 70 perpustakaan, ratusan sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan yang terang benderang oleh lampu. Sementara itu, di London dan Paris, orang masih berjalan di jalanan gelap penuh lumpur. Andalusia bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga pusat toleransi. Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan, berdiskusi, dan mengembangkan filsafat bersama. Dari sinilah, ilmu pengetahuan Islam mengalir ke Eropa dan melahirkan Renaissance. Tetapi, jarang sekali buku sejarah menyebut bahwa Renaissance adalah buah dari peradaban Islam. Bagian 3 Perang Salib dan hilangnya jejak. Ketika Perang Salib meletus, banyak ilmu, manuskrip, dan teknologi Islam dibawa pulang ke Eropa. Dari sinilah, orang-orang Barat mulai mempelajari kedokteran, matematika, hingga arsitektur Muslim. Namun, sejarah lebih sering menonjolkan Richard de Lionheart daripada Salahuddin Alayubi, seorang Muslim yang bahkan dihormati musuhnya karena keadilan dan keberaniannya. Bagian 4 Afrika dan dunia Islam yang dihapus dari narasi. Di Afrika Barat, Raja Mansa Musa dari Mali adalah orang terkaya sepanjang sejarah manusia. Kekayaannya begitu besar hingga membuat ekonomi dunia berguncang. Kota Timbuktu, di bawah naungan Islam, menjadi pusat ilmu dengan ribuan manuskrip. Tetapi, Barat lebih suka menggambarkan Afrika sebagai benua gelap tanpa peradaban. Bagian 5 Islam di Timur dan Nusantara. Islam tidak hanya jaya di Arab dan Afrika, tapi juga Asia. Di Nusantara, Islam masuk dengan damai, melalui perdagangan dan dakwah. Kesultanan Aceh, Malaka, Demak, hingga Gorontalo, menjadi pusat perdagangan dunia. Tetapi, sejarah yang diajarkan lebih menonjolkan penjajahan Belanda, dan melupakan kejayaan Islam di Nusantara. Bagian 6 Keruntuhan Khilafah dan lupa diri. Pada tahun 1924, Khilafah Utsmaniyah runtuh. Dunia Islam dipecah menjadi negara-negara kecil. Kolonialisme bukan hanya merebut tanah, tapi juga merebut sejarah dan identitas. Ratusan ribu manuskrip Islam diangkut ke museum Eropa. Generasi Muslim lebih banyak diajarkan tentang Napoleon dan Julius Caesar, daripada tentang Al-Khawarizmi atau Ibnu Sina. Sejarah Islam bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bahwa umat ini pernah memimpin dunia dengan ilmu, keadilan, dan cahaya. Hari ini, kita bisa bertanya, apakah kita hanya akan jadi penonton dalam peradaban modern, ataukah kita siap kembali menyalakan cahaya itu? Karena dunia harus tahu, bahwa Islam adalah fondasi peradaban modern. Dan cahaya itu, belum padam. Ia hanya menunggu kita untuk menyalakannya kembali.